warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya atas nama Rizal Terlaksana, NIM 2105111054, kelas K1, tugas mata kuliah riset operasi pertemuan 3. Di sini saya akan review jurnal dengan judul analisis model sistem antrian pada pelayanan administrasi. Jurnal Tekno Intensif, volume halaman 13, nomor 1, halaman 9 sampai 15, tahun 2019, atas penulis Maksi Ari, Pendidikan Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Kota Surakarta. Alamat email maxiari_gmail.com, ISSN 19074964 atau ISSN 26550809X, tanggal 16 April 2019. Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis model sistem antrian yang digunakan pada bagian pelayanan administrasi kampus AMIK BSI Bandung. Analisa model sistem antrian memiliki pola kedatangan, distribusi, passion, dan ukuran efektifan sistem antrian menggunakan WIS-KSB. Model antrian pada pelayanan administrasi kampus menggunakan single challenge, single plans. Hasil analisis model sistem antrian menunjukkan bahwa tidak perlu menambahkan petugas pelayanan dengan idle time lebih besar dari 83%. Modal pola kedatangan, distribusi, passion, ukuran keefektifan pelayanan administrasi 8,33% untuk rata-rata kedatangan 1,16,67%, untuk rata-rata kedatangan 2,25%, untuk rata-rata kedatangan 3, sedangkan asumsi rata-rata pelayanan adalah 12. Pendahuluan. Kehidupan sehari-hari pasti berjumpa dengan kata antrian, mengantri. Antrian di loket, situasi menunggu, dan kata lainnya dengan maksud mendapatkan pelayanan. Nah, sehingga antrian ini menjadi menarik untuk diteliti. Hampir semua sependapat bahwa apabila antrian yang dapat terjadi cukup panjang, maka dapat menimbulkan persepsi tersendiri bagi kepuasan dan membutuhkan pelayanan. Sehingga permasalahan antrian harus diselesaikan dengan cepat dan tepat dalam penyelenggaraan jasa pelayanan. Teori antrian berhubungan dengan pelayanan harus antri untuk mendapatkan suatu pelayanan. Terhadap beberapa cara untuk meneliti antrian, yaitu pendekatan riset operasi dan simulasi. Sedangkan menurut beberapa penelitian menyebutkan bahwa proses antrian adalah proses kedatangan kemudian menunggu dalam baris jika pelayanan sibuk dan akhirnya meninggalkan fasilitas setelah dilayani. Sedangkan untuk di proses analisa antrian pelayanan ditentukan terlebih dahulu model sistem antriannya. Persoalan antrian merupakan hal yang mendasari dari antrian untuk bisa mendapatkan pelayanan, dan persoalan antrian ini disebabkan oleh banyaknya yang datang atau pelanggan yang ingin dilayani. Antrian pasar swalayan contohnya, dan antrian administrasi sekolah atau perguruan tinggi, dan antrian pasien rumah sakit, dan lain sebagainya. AMIK BSI Bandung merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di kota Bandung, bukan menjadi permasalahan yang serius berkenaan dengan proses pelayanan pada bagian administrasi. Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui sistem antrian pada pelayanan administrasi kampus AMIK BSI Bandung memiliki pola waktu pelayanan, distribusi eksponensial, dan ukuran keefektifan sistem antrian menggunakan WIS-KSB. Di sini kajian
pustaka. Perumusan hipotesis model antrian. Teori antrian merupakan salah satu bagian dari teori probabilitas. Implementasi dari teori antrian ini salah satunya digunakan untuk menguraikan kemacetan lalu lintas. Penulisan model antrian mengikuti notasi Kendall dengan bentuk A, B, C, D, kemudian ditambah dengan simbol D, E, sehingga menjadi bentuk A, B, C, D, E. Simbol tersebut diberi nama konotasi Kendall. Proses menentukan model antrian dalam sistem antrian harus memperhatikan unsur-unsur dasar pendukung. Unsur-unsur dasar tersebut dijadikan referensi atau acuan oleh penyediaan fasilitas layanan dalam memberikan pelayanan terhadap para pelanggan. Salah satunya unsur dasar pada sistem antrian adalah pola kedatangan pelanggan. Alur proses kedatangan pelanggan dapat terjadi secara individu maupun kelompok, dalam jumlah kecil maupun jumlah besar. Pola alur kedatangan dapat dilihat dari waktu antar kedatangan dua pelanggan dan berurutan. Pola kedatangan pelanggan yang terjadi dapat bersifat pasti maupun stokastik acak. Teori antrian merupakan teori penyangkut studi matematis dari antrian-antrian atau barisan-barisan penungguan. Formasi baris-baris penungguan merupakan sesuatu yang biasa terjadi apabila kebutuhan akan suatu pelayanan melebihi kapasitas yang tersedia untuk penyelenggaraan pelayanan tersebut. Tujuan untuk teori antrian mencapai keseimbangan antara ongkos pelayanan dengan ongkos yang disebabkan oleh adanya waktu menunggu tersebut. Sebagai asumsi antrian, model antrian, perhatikan kondisi antrian di mana kedatangan terjadi interval waktu dikendalikan oleh beberapa asumsi sebagai berikut. Asumsi 1. Asumsi 1, peluang suatu kedatangan terjadi antara hanya bergantung pada panjang, artinya peluang tidak bergantung pada banyaknya kejadian yang terjadi pada periode waktu setempat, atau SD dalam kurung 0 dalam kurung tutup T. Dan yang kedua, asumsi peluang suatu kejadian terjadi dalam interval waktu yang singkat adalah positif tetapi kurang dari 1 H. Setidaknya ada satu kejadian yang terjadi dalam interval waktu singkat. Model. Dan yang ketiga ada analisis perancangan. Analisis model antrian, perhatikan alur atau proses berikut yang menunjukkan bahwa passion dari 3 asumsi pada kondisi antrian di mana kedatangan kejadian terjadi selama interval waktu. Perhatikan proses antrian suatu waktu sebagai berikut. Subukti dan Bintari 2017. Misalkan T sama dengan waktu yang ditunjukkan saat pengunjung Ken datang, dan ini N X sama dengan waktu antara kedatangan pengunjung ke N dan pengunjung yang datang ke N plus 1. N 1 X TT min sama dengan min. Asumsi 2 dapat dinyatakan sebagai berikut. Kurung tutup, kurung buka, dan kurung tutup kosong N P X T, dan untuk setiap T adalah 0. Dan ini asumsi 3-nya. Untuk H kecil satu kejadian mungkin terjadi, maka asumsi 2 berlaku untuk setiap X N bilangan real, sehingga kurung buka dan kurung tutup 0 N P X T untuk setiap 0 T. Kemudian asumsi 1 diketahui bahwa
bahwa dari hasil tersebut seperti yang tertera di sini, sehingga membawakan hasil yang seperti ini. Nah, ini berikut adalah akan ditunjukkan bahwa interval waktu ada dua kejadian berturut-turut adalah eksponensial. Andaikan notasi P dalam kurung tutup X ini kotak dan T kurung tutup sama dengan G kurung tutup T kurung buka T kurung tutup, sehingga terbentuklah seperti yang saya tunjukkan seperti ini. Kita lanjut saja langsung dari B, implementasi model antrian. Hipotesis penentuan langkah-langkah pengujian menggunakan tes satu sampel Kolmogorov-Sumov sebagai berikut. Data hasil observasi dapat dianggap berasal dari populasi yang berdistribusi Bayesian. Ada hal satu, data sampel hasil observasi tidak dapat dianggap berasal dari populasi yang berdistribusi Bayesian. Mengambil data dilakukan dengan mencatat waktu dan waktu selesai pelayanan memasuki pelayanan administrasi. Ini ada tabel yang saya cantumkan dan ada 2 poin: tes distribusi is Bayesian dan calculated from data. Dan ini kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah penelitian yang telah dilakukan memberikan kesimpulan bahwa antrian pada pelayanan administrasi kampus Amik BSI Bandung mengikuti alur dan pola kedatangan yang distribusi Bayesian, sedangkan waktu pelayanan tidak distribusi eksponensial. Proses antrian pada pelayanan administrasi kampus menggunakan model single channel, single phase. Ukuran keefektifan menggunakan WinQSB menunjukkan bahwa pelayanan administrasi sebesar 8,33% untuk rata-rata kedatangan 16,67% untuk rata-rata kedatangan 2 dan 25% untuk kedatangannya 3, sedangkan asumsi rata-rata pelayanan 12. Tidak perlu menambahkan petugas pelayanan dengan deadline time lebih besar dari 83%. Saran model antrian yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan multi-channel multiplex. Dan ini daftar pustakanya, bisa lihat di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.